Bapak dan Ibu seluruh jamaah ngaji ikhlas RW 08 dan saat ini ketempatan di RT 1. Saya ucapkan ucapan salam, ucapan sapa dan doa-doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Dengan ucapan salam para ahli surga. Wahayikum bitahiyatil islamiyah tahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng kita awali dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Alhamdulillah ala kulli sihat. Alhamdulillah ala kulli afiyah. Alhamdulillah ala kulli ibadah. Walhamdulillah ala kulli ta'ah. Walhamdulillah insyaallah bi husnil khatimah. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamul abidin nabiyinal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak dan Ibu, lebih mudah mana kita berprasangka kepada manusia atau kepada Allah? Lebih mudah yang mana? Berprasangka kepada manusia atau kepada Allah? Tentunya dalam hal ini berprasangka baik. Kira-kira menurut panjenengan paling gampang niku berprasangka baik kepada manusia atau berprasangka baik kepada Allah? Yang paling gampang? Wah, ini harus saya lihat dulu ini ya. Aduh, bismillah. Yang paling mudah berprasangka baik kepada manusia atau kepada Allah? Menurut pengalamannya dan sepengetahuannya jamaah ngaji ikhlas, yang mana? Angkat tangan yang kepada manusia, gampang berprasangka baik kepada manusia. Siapa? Oh, enggak ada yang angkat tangan. Oh, yang merasa mudah berprasangka baik kepada Allah? Oh, Masya Allah. Berprasangka baik kepada Allah gampang. Masya Allah. Padahal saya mau ngajari berprasangka baik kepada Allah. Ternyata panjenengan sudah pinter, berarti sudah selesai. Bapak dan Ibu, izin yang saya hormati, yang saya takzimi, Bapak Ketua RW 8 Gunung Sari Indah, Pak Khalid, Ketua RT 01 Pak Bambang ya? Oh ya, long time pokoknya gitu ya, lifetime dan sebagainya lah istilahnya anak zaman sekarang. Seterusnya pokoknya abadi, kholidina fiha abada. Pak Hidayat selaku ketua ngaji ikhlas dan Bapak Ibu semuanya. Yang paling mudah berprasangka baik itu sebenarnya kepada orang yang bisa kita lihat, yaitu kepada manusia. Saya melihat Pak Khalid, saya pasti berprasangka baik sama beliau. Lihat tampilannya beliau, pakai peci, bajunya putih, insya Allah orang baik. Gampang karena kelihatan. Saya melihat Pak Bambang, melihat Pak Dayat, melihat bapak-bapak, ibu-ibu, kelihatan kok panjenengan orang baik. Tapi pertanyaannya, apakah Allah bisa kita lihat? Enggak. Semisal ada sebuah majelis. Sekarang kita berbicara prasangka secara umum antara baik dan buruk, mana yang lebih mudah? Ada sebuah majelis, sebut saja majelisnya Gus Baha. Banyak santri yang duduk sambil membawa kitab, tiba-tiba dari arah belakang ada orang laki-laki dengan tegap tubuhnya, tatoan, bajunya nggak terlalu banget kayak bapak ibu, tiba-tiba melewati baris dari belakang, mendekati panggung, lalu duduk di sampingnya Gus Baha, lalu kemudian ihdiba itu duduknya, ketika kakinya diangkat sejajar dengan dada, lalu tangannya kemudian merangkul kakinya. Bisa dibayangkan Pak? Duduk sampingnya Gus Baha. Kita yang jadinya santri beliau, kira-kira prasangka apa yang kita munculkan kepada orang yang tadi, Pak?
Eh? Husnuzon apa suzon? Ayo. Jujur. Kan kita ngaji ikhlas. Suzon apa husnuzon, Pak? Suzon. Sopo iki? Tatoan. Gak sopan, melewati langsung gitu dan sebagainya. Tapi ketika misalnya Gus Bahak menyampaikan, mengenalkan sosok ini, ternyata kata Gus Bahak misalnya, oh Bapak Ibu semuanya, ini beliau baru mu'alaf kemarin. Apa yang muncul di benak kita yang sebelumnya suudzon? Kita akan husnuzon. Kita maklumi beliau karena baru saja jadi mu'alaf. Wawasan pemahaman tentang adab, akhlak, aturan Islam, beliau belum banyak paham. Maka merubah prasangka buruk kita kepada prasangka baik, jika kita melihat sesuatu, maka itu lebih mudah kita lakukan daripada kita merubah prasangka buruk kepada prasangka baik jika itu tidak bisa kita lihat sesuatunya. Ngapunten. Berprasangka baik kepada Allah memang mudah ketika mendapatkan karunia. Tapi kalau ketika mendapatkan musibah, Pak, mudah apa susah? Mudah apa susah, Pak? Masya Allah, alhamdulillah. Karena panjenengan kayaknya nggak dapat musibah kayaknya, Pak ya, Ibu. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan. Apa yang beliau sampaikan? Izin saya tak ke depan nggak apa-apa ya, pada dia. Soalnya dari tadi itu duduk terus. Ngapunten izin, Pak RW, Pak RT, Bapak Ibu sekalian. Prasangka buruk kepada manusia tidak akan terhukumi dosa, Pak. Selama apa yang kita bayangkan, yang kita batin, yang kita pikirkan itu tidak kita buktikan. Tapi sekali prasangka buruk kepada Allah, maka itu akan ternilai. Dan itulah kenapa prasangka buruk kepada Allah sangat membahayakan bagi diri kita. Karena sedikit saja kita berprasangka buruk kepada Allah, ternilai. Maka kalimat hadis qudsi yang Bapak Ibu sangat hafal sekali, tahu panjenengan. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Belum selesai hadis ini sebenarnya. Masih banyak riwayat-riwayat yang lain yang sama hadisnya seperti ini, tapi ada satu hadis yang mengatakan in dzanna bi khairan falahu. Kalau kamu punya prasangka baik, kamu otomatis dapat yang kamu prasangkakan. In dzanna bi syarron falahu. Tapi kalau kamu punya prasangka buruk kepadaku, kamu juga langsung otomatis dapatkan. Berarti apa, Bapak Ibu jamaah ngaji ikhlas? Sesuatu yang sifatnya prasangka kepada Allah itu sangat horor loh bagi kehidupan kita. Maka membincangkan tentang perkara berprasangka kepada Dia itu perlu menjadi sebuah pemahaman dan sebuah pembiasaan. Mengapa? Begini kisahnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekarang kita pada poin ngaji ikhlasnya. Ini tadi masih prolog. Lebih suka, lebih pingin, berharap yang mana? Yang kelihatan apa yang nggak kelihatan? Panjenengan datang ke sini berharapnya dapat kotakan. Tadi perasaan saya lihat ada kotakan di situ. Iya, sudah dapat? Belum. Oh, ada yang belum katanya gitu ya. Itu kelihatan, Pak. Kelihatan kotaknya. Tapi panjenengan datang ke sini ada juga yang tidak terlihat yang Bapak dapatkan. Apa itu? Banyak pahala, rahmat, ketenangan, kenyamanan, ilmu, sesuatu yang tidak tampak. Pertanyaannya, panjenengan lebih suka pada hal yang tampak apa yang tidak tampak? Halo? Halo? Loh, yang mana, Bu? Arep jawab sing tampak, tapi aslinya ya sing paling larang sing tidak tampak. Tapi kini lebih seneng sing tampak. Panjenengan berharapnya punya uang 50 juta, tapi nggak selamat ketika pulang, Bu. Atau panjenengan lebih milih selamat, tapi nggak punya 50 juta rezekinya. Pilih yang mana Bapak Ibu? Yang tampak apa yang tidak tampak?
Mulai mikir, sebentar Ustaz, tak istikharah dulu Ustaz ya. Barang 10 rakaat lah Ustaz. Kira-kira milih yang mana ini? Semuanya sepakat para ulama, hal yang paling bernilai, saya tidak menyebut berharga, bernilai, beda antara nilai dengan harga. Air putih harganya berapa? 2.000. Alphard, mobil Alphard. Saya kan nggak punya, makanya saya nanya. Kan wajahnya bapak-bapak kayaknya punya mobil Alphard kayaknya ya. Berapa? Pak, mobil Alphard Pak. Kan wajah panjenengan ini wajah orang-orang rezekinya melimpah berkah insya Allah. Berapa mobil Alphard Pak? 1M. Berarti kalau secara harga mahalan mana? Alphard ketimbang yang 2.000 ini. Tapi jika pilihan hidup kita hanya 2, mobil Alphard dengan air, nggak ada yang lain untuk kelangsungan hidup kita, pilih yang mana Pak? Tanpa Alphard kita masih bisa hidup, tapi tanpa air kita tidak bisa hidup selama 3 hari jika tidak mengkonsumsi air. Berarti dengan kondisi yang seperti itu, yang lebih memiliki nilai adalah air daripada Alphard. Oleh karenanya, yang terkadang kita lupakan adalah ketika melihat sesuatu itu nilainya harus yang tampak, yaitu harganya. Harganya 1M, yang ini 2.000. Seakan-akan kita mengatakan yang 2.000 ini tidak berharga. Padahal dalam kondisi yang sangat khusus, yang 2.000 itu lebih mahal harganya. Karena apa? Karena terkait dengan kelangsungan hidup. Maka nilai lebih mahal daripada harga. Bapak Ibu ada yang suka koleksi Pak? Halo? Koleksi barang-barang antik. Loh, serius saya nanya. Saya kasih hadiah kalau panjenengan suka. Di rumah saya ada koleksi mata uang dari semua negara Pak. Paling tua itu tahun 1879. Kalau panjenengan mau, monggo saya kasih. Satu saja tapi. Ada kurang lebih sekitar puluhan koin Pak, mata uang. Pertanyaan saya, sekarang harganya berharga enggak Pak? Bagi kolektor-kolektor, anggap saja pada angka harganya itu, harga angka di koinnya itu, misalnya nih, yang Indonesia itu 10 rupiah tahun 1978. Tulisannya 10 rupiah, harganya 10 rupiah. Tertulis itu 10 rupiah. Koin kecil itu Bu. Masih ingat kan Bapak Ibu? Tahun 1978. Itu kalau sekarang dijual harganya berapa? Kurang lebih sekitar 100.000. Atau ada yang jual, saya dilihat di marketplace itu jualnya 78.000. Anggap saja 50.000. Angka harganya 10 rupiah, dijual sekarang 50.000. Itu yang disebut dengan nilai. Tidak tercantum, tidak ada tulisannya. Di koinnya tetap 10 rupiah harganya, tapi nilainya 50.000. Karena di dalam Islam yang tidak tampak itu, yang tidak terlihat itu yang disebut dengan nilai. Dan itu lebih berharga. Kenapa Bapak Ketua Ngaji Ikhlas mengatakan ngaji ikhlas itu ngaji yang sampai kapanpun gak akan pernah selesai. Maka ngaji ikhlas itu ngaji yang butuh kesabaran. Plus yang kedua, ngaji yang butuh kebiasaan. Nah, sekarang saya kaitkan apa maknanya dengan prasangka. 3 hari sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah berucap yang direkam oleh Ibnu Abbas. Kemudian Ibunda Aisyah juga menyampaikan, la yamutanna ahadukum, janganlah di antara kalian satu pun ketika dia itu mau meninggal illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Kalau engkau mau meninggal, sekali-kali jangan sampai ada satu di antara kalian yang saat meninggal itu tidak berhusnuzon, alias kalau meninggal maka kalian harus husnuzon. Pertanyaan saya, mudah husnuzon? Kita jawab tadi mudah, alhamdulillah. Tapi sekali lagi, kalau kita kesusahan untuk berhusnuzon kepada Allah, hati-hati. Husnuzon berbeda dengan amal sholat panjenengan. Amal sholat panjenengan disebut dengan amal
bil fi'li, amal yang dikerjakan oleh anggota tubuh. Mudah dibiasakan Pak, Ibu. Tapi yang susah dibiasakan itu adalah amalan hati. Ikhlas ini perkara amalan tubuh atau amalan hati? Hati. Amalan tubuh itu mudah dibiasakan. Melihat wajah panjenengan yang Masya Allah ahli sedekah. Benar Bu? Loh, kok ragu-ragu toh? Saya sudah ada husnuzan loh panjenengan ini ahli sedekah. Masya Allah kalau melihatnya ini kan sekali sedekah insya Allah 1 juta gitu ya, 2 juta insya Allah ini. Amalan sedekah, amalan zikir, amalan ngaji, amalan sholat, amal-amal yang sifatnya tubuh bergerak itu mudah dibiasakan. Tapi yang susah itu amalan hati. Bukan maksud untuk menabrakkan mana yang paling penting, amalan hati atau amalan tubuh. Tapi kalau ditanya, ketika ini dibersamakan, mana yang kita prioritaskan? Tetap amalan hati. Maaf, antara panjenengan sama saya, siapa yang masuk neraka dulu? Loh, Ustaz kok wedeni ngono, Ustaz? Kan bahas itu yang enak-enak, siapa yang masuk surga dulu gitu loh. Iya, itu sudah biasa. Beliau kan tadi mengatakan saya ini out of the box. Memang saya balik. Sekarang saya mau nanya, siapa yang masuk neraka dulu, panjenengan apa saya? Naudzubillah loh ini. Kira-kira saya dulu Bapak Ibu. Saya dulu. Naudzubillah loh ya. Cuma ini sebuah analogi. Kenapa? Mereka yang melakukan amalan-amalan zahir yang paling terkeren, top level dari amalan zahir Islam, itu apa kira-kira Pak? Yang amalan tubuh, amalan yang tampak, tapi itu yang paling top level. Sekali orang melakukan amalan ini, oh the best ini. Jarang ada orang yang melakukan ini. Amalan itu bernama jihad. Amalan apa lagi? Sedekah. Amalan apa lagi? Ilmu. Kata Rasulullah, akan ada 3 golongan yang pertama kali masuk neraka terlebih dahulu. Siapa mereka? Orang yang berjihad. Padahal kalau kita lihat, orang yang berjihad, top amalannya. Yang kedua, orang yang bersedekah dengan hartanya sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, orang yang paham tentang ilmu Allah. Bayangkan, ini kalau kita lihat secara amalan zahirnya, kita kan selalu memberikan apresiasi kepada mereka-mereka. Tapi ketika di hadapan Allah ditanya orang yang berjihad tadi, kamu ngapain selama di dunia? Jihad ya Allah. Ngapain kamu jihad? Demi iklaan li kalimatillah. Aku niat untuk karenamu ya Allah, menaikkan derajat Islam ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong, neraka. Sama halnya orang yang sedekah. Kamu ngapain sedekah? Supaya aku mendapatkan ini dengan keikhlasan ini. Bohong, kamu ingin popularitas, kamu ingin disuting, kamu ingin dapat konten. Kadzabta, masuk neraka. Sama halnya para orang-orang yang memahami ilmu-ilmunya Allah. Kadzabta, masuk neraka. Pertanyaannya, amalannya oke, paling tinggi. Tapi kenapa tiba-tiba masuk neraka? Kenapa Pak? Karena amalan hatinya bermasalah. Maka yang penting, ketika keduanya itu penting, maka yang kita jaga, kita prioritaskan untuk kita jaga keistiqomahan, pembiasaannya itu adalah amalan hati. Ikhlas ini perkara amalan batin apa zahir? Batin. Makanya sekali lagi saya tegaskan, benar apa yang disampaikan oleh Pak Dayat. Ini menjadi prioritas kita. Nah sekarang kalau berbicara prasangka kepada Allah, amalan hati atau amalan zahir? Hati Bapak Ibu. Dan ingat, amalan hati itu gampang terbolak balik. Dan siapa yang membolak-balikkan? Allah. Dan kalau prasangka kita buruk, maka apa yang kita dapatkan? Juga keburukan. Bapak Ibu jamaah ngaji ikhlas, konsepnya kita berhusnuzon kepada Allah itu 2. 1, biasakan kita berhusnuzon kepada manusia, itu akan memudahkan kita untuk berhusnuzon kepada Allah. Saya ulangi lagi, rumus husnuzon yang pertama kepada Allah itu adalah
kita membiasakan berhusnuzon kepada manusia, maka kita akan mudah terbiasa berhusnuzon kepada Allah. Kenapa? Karena rumusnya husnuzon kepada manusia itu lebih mudah daripada kepada Allah. Maka kita pakai anak tangga yang pertama untuk menuju anak tangga yang kedua. Kalau kita langsung lompat ke anak tangga yang kedua, apa yang terjadi? Khawatir kepleset. Lalu sekarang kalau kita husnuzon kepada manusia, apakah mudah? Mudah, tapi tetap akan ada ujian-ujiannya. Tapi kalau kita tidak membiasakan untuk berhusnuzon kepada manusia, maka akan menjadi masalah. Bapak, Ibu, panjenengan melihat saya, prasangka ke saya baik atau buruk? Mosok, bener ta? Nggak apa-apa kok. Saya ini sudah biasa kok dihina-hinakan. Saya dicaci maki sudah biasa, saya diusir sudah biasa, saya kemudian macam-macam Pak, sudah difitnah, dizolimi, semacam-macam lah. Serius ini. Datang ke kota ini, pengajiannya sementara nggak bisa Ustadz. Saya kesini ke kota ini, sementara nggak diizinkan Ustadz. Belum lagi yang kemudian difitnah, plus dizolimi Pak Dayat. Ada orang minjem duit mengatasnamakan saya, akhirnya kabur, saya yang harus numpuki duitnya Pak. Itulah nasibnya Ustadz kayak gitu. Panjenengan kalau melihat saya mungkin baik, tapi mohon maaf saya nggak butuh pandangan dan prasangka panjenengan. Saya loh ya. Tapi alhamdulillah panjenengan melihat saya baik. Saksi kata kunci saya baik atau buruk, saya cuma nanyakan yang di belakang saya. Buntut-buntut saya di belakang Pak. Istri saya, anak-anak saya. Kalau mereka mengatakan saya baik, maka saya baik. Kalau panjenengan berprasangka kepada saya baik, tapi saya tanya istri anak saya itu buruk, maka sebenarnya saya buruk. Tapi saya tetap mengapresiasi panjenengan menganggap baik. Kenapa Pak? Karena panjenengan hanya melihat zahir saya. Panjenengan nggak melihat saya itu nasib saya Pak. Saya di luar ini Masya Allah saya. Tapi sekali pulang Pak, langsung tuh bos saya itu. Tuh. Yang kecil itu bos saya ini Pak. Ayah duduk, langsung dinaikin Pak saya. Saya ini kalau di rumah itu gak kayak gini pokoknya ya. Itu nasibnya saya. Tapi kembali lagi Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita menilai orang kalau dengan hal yang tampak itu mudah husnuzon kok. Sudah bawaannya dan rumusnya gitu. Tapi ketika kita melihat Allah dengan prasangka-prasangka kita, akan terbesit dan pinternya syaitan masuk di celah yang sangat tipis sekali antara husnuzon dengan suudzon. Contoh ini, sebelum maghrib selama saya nyetir dari Ketintang sampai di depan rumahnya ibu tadi, saya itu dalam perjalanan telepon dengan siapa? Dengan seorang ibu yang sedang diuji oleh Allah. Anaknya 1 HIV, 2 G, 3 ditangkap oleh pihak kepolisian, di penjara kena undang-undang pidana dan harus mengeluarkan sekian ini dan sebagainya untuk prosesi persidangan dan lain sebagainya. Jawaban saya ketika beliau bertanya, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Kalimat terakhir saya cuma gini, Ibu tolong datang kepada Allah dengan doa-doa terbaik, jangan dengan kekalutan tapi dengan keyakinan. Berarti bahasa lainnya, Ibu berprasangka baik. Tapi bahasa saya datang dengan doa-doa penuh keyakinan, jangan kekalutan. Kekalutan itu masuk dalam kategori kita berprasangka buruk. Indonna bi syarrun falahu. Hati-hati kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, akan langsung kita dapat. Oleh karenanya, biasakan yang pertama apa tadi? Bapak Ibu kalau ingin berhusnuzon kepada Allah, yaitu biasakan kita juga berhusnuzon baik kepada sesama manusia. Mudah berprasangka baik kepada manusia. Gampangnya apa? Panjenengan melihat saya melihat Pak Dayat. Ada orang yang nggak suka dengan Pak Dayat, tapi ketika ada orang juga yang suka Pak Dayat, maka yang kita pakai yang mana Pak? Kita di tengah-tengah nih. Ada yang tidak suka dengan Pak Dayat, misalnya komentarnya, Pak Dayat ini ganteng sih, tapi kurang ganteng. Itu kan komentarnya masih kurang kepada Pak Dayat. Tapi ada yang bilang, wih Pak Dayat itu Masya Allah sudah amat sangat ganteng, makanya cocok abadan kholidina fiha menjadi ketua ngaji ikhlas selama-lamanya, misal.
Maka ketika saya di tengah-tengah untuk berprasangka kepada beliau, karena ada yang sudah mengatakan baik, maka kita ikuti yang baik. Lihat kalimatnya, yang benar husnuzon apa zon husnu? Ayo Pak, urutannya. Saya cek dengan literasi yang saya baca, setiap ada kalimat husnu sama zon, itu ketika kemudian dijadikan dalam satu hadis ataupun satu ayat, maka kalimat husnu pasti di depannya zon, meskipun nggak langsung nyambung. Contoh yang populer kan husnu zon, berarti yang duluan husnu, baru zon. Hadis yang tadi saya sebutkan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi zon. Yuhsinu dulu baru zon. Apa yuhsinu atau husnu itu? Baik. Jadi kita dibawa kalau menilai seseorang itu lihat baiknya dulu. Meskipun kita nggak sepakat, tapi ada orang yang mengakui orang itu baik, ya sudah kita arahkan mengikuti pendapat orang yang baik. Itu untuk memudahkan kita bisa melihat orang dalam sudut pandang kacamata yang baik. Tapi itu masih paling awal. Ada yang nomor 2 yang perlu kita kuatkan, dan ini yang cukup berat. Ketika kita ditimpa ujian-ujian. Saya tidak berbicara dulu musibah. Kalau musibah mungkin tidak semua orang. Mohon maaf, saya tidak berbicara tentang ujian-ujian yang sifatnya memberikan kesan negatif, tapi yang sifatnya umum sajalah. Kita semuanya diuji oleh Allah dengan masing-masing ujian. Ngapunten. Hari ini tadi Pak, saya membaca dan mendengar seorang ustadz. Beliau di depan saya tadi pagi berucap, apakah orang-orang terdekat kita memiliki 2 kriteria? 1, orang itu soleh. 2, orang itu perhatian dengan kita. Sekali lagi, beliau menyampaikan sambil mengajukan kalimat tanya, apakah orang-orang di sekitaran kita, sahabat kita, tetangga kita, ini 1, apa tadi Bapak Ibu? Soleh. 2, perhatian sama kita apa enggak? Beliau kemudian memberikan beberapa cara. 1, cek kontak handphone kita, adakah 40 orang soleh? Kenapa? Karena 40 orang soleh di sekitaran kita akan memberikan kesempatan untuk kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW saat kematian kita. Maka apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya cari foto saya waktu sakit, lalu kemudian saya up di Instagram dan Facebook. Saya kasih catatan late post, maksudnya ini kejadiannya sudah berlalu, tapi saya kasih caption tentang definisi sakit, definisi mendapatkan ujian sakit. Apa yang terjadi? Tidak sampai 2 jam yang memberikan doa itu sudah 63. Alhamdulillah kok para asatid yang memberikan komen dan doa-doa terbaiknya. Ada Ustadz Rifki Ja'far Tholib, ada Ustadz Hendy Boni, Ustadz Salim Afila, Ustadz Aditya Abdurrahman, dan asatid yang lain. Dalam hati saya, dan saya sudah ngomong sama istri saya tadi setelah maghrib, alhamdulillah pun banyak orang-orang yang baik yang mendoakan saya. Ini masih dalam kondisi sakit. Saya bilang apalagi kalau saya kondisinya meninggal. Beliau-beliau pasti akan mendoakan. Kalau jumlahnya sudah 63, insya Allah ini orang-orang baik. Saya berhak mendapatkan syafaat Rasul. Saya mudah berhusnuzon Pak, karena saya melihat. Tapi sekali lagi kita naikkan level yang kedua. Bagaimana kita berhusnuzon kepada Allah, yaitu adalah dengan cara kita melihat ilmu takdir. Nah biasanya kalau bahas kayak gini Pak Dayat, itu kurang lebih 2 jam. Jadi insya Allah berakhir pukul 10 lebih 30 Pak ya. Insya Allah melihat panjenengan ini siap. Cuma saya nggak siap Pak ya, mohon dimaafkan.
Bapak dan Ibu jamaah ngaji ikhlas yang saya hormati, sebelum kita bahas tentang takdir, kenapa kok saya kaitkan? Ustadz, kenapa urusan berprasangka baik kepada Allah kok diawali dengan kita berprasangka baik kepada sesama manusia? Karena kesalahan terbesar kita adalah ketika kita berbicara tentang Allah, kita berhentikan pada kategori Allah. Tidak kita sangkut pautkan kepada manusia. Padahal kata para ulama, ketika ada hablum minallah, lalu ada hablum minanas, maka kata habl itu pengikatnya. Apa artinya habl? Ikatan. Maksudnya bagaimana Ustaz? Ya berarti kalau hablum minallah dengan hablum minanas memang kategori yang berbeda, tapi tidak boleh dipisahkan. Masalahnya kebanyakan kita memisahkan. Contoh, kita buktikan. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, sholat wilayah individual atau wilayah kebersamaan? Ayo, sholat wilayah individu, wilayah pribadi kita saja atau wilayah kebersamaan? Halo? Oh, jangan takut salah menjawab ya. Salah Ustaz. Yang mana Bapak Ibu? Ibu pasti jawab individu. Saya tidak menyalahkan kalau sholat itu wilayah individu, tapi tolong tetap diikat dengan kata kebersamaan. Sholat memang hablum minallah, tapi sholat juga hablum minanas. Coba kita buktikan argumentasi para ulama yang saya bahasakan dengan cara sederhana. Saya bertanya, sholat paling afdol adalah belum jamaah, belum opsi pilihan, ada opsi pilihannya. Sholat paling afdol sunnah atau wajib? Wajib, oke, wajib. Wajib yang paling utama adalah sendirian atau jamaah? Jamaah. Berarti top levelnya sholat jamaah, wajib dan berjamaah. Oke, sekarang kita bicara top levelnya sholat ini, paling topnya ini. Saya mau bertanya, kalau sholat hanya bersifat individual, maka imam yang memimpin sholat jamaah itu boleh bersifat individual. Maka apa kata imam dalam hatinya sebelum mimpin sholat? Ini sholat isya ini. Aku kan hafal Quran 30 juz, suaraku merdu, nadaku syahdu, jamaahku pasti rindu mendengarkan suara bacaanku. Kalau gitu nanti pas rakaat pertama tak baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 100. Nanti ayat yang rakaat kedua tak baca surat Al-Baqarah ayat 101 sampai 286. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu jadi jamaahnya si imam ini, kira-kira apa sih di batin, Pak? Bu, batin apa? Gak mari-mari. Yang panjenengan salahkan siapa kira-kira? 1, imamnya. 2, takmirnya. 3, panjenengan menyalahkan diri panjenengan sendiri. Loh kok iso Ustaz? Allahu Akbar. Ayat sampai sudah 80 gak selesai-selesai. Panjenengan batin. Gak tepak imam ini. Iya aku ngerti, awakmu ku hafal Quran 30 juz, suaramu merdu, tapi yo gak sampai ngene, Mam. Aku jek akeh kerjaan iki tuku tak buka-buka. Mau ngeteni macam-macam. Imam disalahkan. Ujungnya berikutnya ayat ke-90, takmir kena. Piye to takmir milih imam sing koyo ngene ya Allah, engko tak kandhanine takmir iki. Plus menyalahkan dirinya sendiri. Pas sudah ayat ke-98. Lho iya, aku yo lopo mau salat nduk kene ya Allah. Maka kenapa imam itu ketika mau memulai sholat, dia harus menghadap ke wilayah jamaah, arah jamaah untuk bukan hanya tentang shaf, namun tentang kondisi jamaah. Oh ada ibu-ibu bawa anak, oh ada bapak-bapak, oh ada bapak ibu yang kelihatannya lututnya osteoporosis itu kayaknya ya. Dan lain sebagainya. Maka imam nggak boleh sifatnya individu. Meskipun dia hafal 30 juz, suaranya merdu, syahdu, dia tetap harus melihat kebersamaan. Jadi hablum minallah itu iya individu, tapi karena ada kata hablun, maka dia harus diikat juga dengan hablum minanas. Contoh maaf, kematian husnul khotimah, individu atau kebersamaan? Kak Wani jawab. Putih salam.
kebersamaan Bapak Ibu. Memang urusan husnul khotimah itu antara dirinya dengan Allah, tapi tetap ada kata hablun, ikatan dengan apa? Hablum minanas. Kebersamaan. Masa panjenengan menilai orang yang meninggal? Sebutkan satu. Orang meninggal malam Jumat, husnul khotimah apa su'ul khotimah? Husnul khotimah. Orang meninggal malam Jumat, lokasinya di masjid, husnul khotimah apa su'ul khotimah? Husnul khotimah. Ada orang meninggal malam Jumat, lokasinya di masjid, bau tubuhnya memberikan aroma yang harum sekali. Husnul khotimah apa su'ul khotimah? Husnul khotimah. Tapi kalau tanpa kebersamaan, maka mayit ini akan berdiri sendiri, lalu mandi sendiri, lalu pakai kain kafan sendiri, lalu mencolot cedung ke makam, blek masuk sendiri. Kalau kematian sifatnya individual, maka muncul ada 4. Ada apa Pak? Sinoman. Ada apa namanya? Di sini ngapa? Perawatan jenazah. Izin Bapak Ibu, saya secara pribadi nggak cocok dengan kata perawatan. Alasannya 2. Pertama, perawatan hanya dipakai untuk orang hidup. Siapa Pak? Itu mana Bu? Perawatan. Ibu masih hidup? Masih. Para istri kan bilang sama suaminya, Pak, bulanan untuk beli perawatan supaya glowing, shining, plus nanti pedicure, manicure, macam-macam. Perawatan itu bagi saya kata yang dipakai untuk orang hidup. Kalau ada orang yang mati dirawat, mohon maaf, mungkin saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Maka mana yang bagi saya yang paling cocok adalah bukan istilah yang ada waktu COVID. Apa kalau COVID itu Pak? Pemula sarang. Saya lebih cocok dengan kata dosen kami di Al-Azhar. Dengan bahasa Indonesianya adalah memuliakan. 4, pemuliaan jenazah. Saya masih ingat beliau ditanya, kenapa kita harus memuliakan orang yang meninggal? Jawaban dosen kami adalah, mau orang itu husnul khotimah, mau orang itu su'ul khotimah, tetap wajib dimuliakan. Ada yang bertanya, kalau husnul khotimah itu sudah pasti kita muliakan, tapi yang su'ul khotimah ini bagaimana caranya kita muliakan? Apa jawaban dosen kami? Engkau muliakan dia dengan engkau tutup aibnya. Muliakan dia dengan engkau tutup aibnya. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang kemudian mengetahui aib jenazah, maka dia menyimpan, tidak membuka aib dan tidak menyebarkannya, maka dia mendapatkan fadilah keutamaan, dosanya diampuni sehingga dia bersih sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kayaumi waladatu ummu. Izin Bapak dan Ibu yang sering memandikan jenazah dan pernah memandikan jenazah, biasanya kita tahu aibnya jenazah itu pas memandikan atau mengafani Pak, atau saat menyolatkan atau saat menguburkan. Yang paling kelihatan memandikan. Bahkan saya itu mengatakan Bapak Ibu, romantisme tertinggi orang itu adalah saat memandikan jenazah pasangannya. Saya mengatakan ada 2 romantisme yang jarang diketahui orang dan jangan diamalkan orang. Apa itu? Kata mandi dan memandikan. Romantisme pertama, izin, ada yang baru nikah enggak? Bapak, Ibu, adik-adik, ada yang baru nikah enggak? Yang masih muda usia pernikahannya. Saya kalau ngasih khutbah nikah kepada anak-anak muda, setelah nikah, saya lalu tanya setelah 1 bulan, saya tanya, Mas, sudah pernah mandi bareng sama istri atau belum? Serius Bu? Karena Rasulullah melakukan ini. Kenapa hanya kepada anak yang baru nikah? Kan lagi so sweet-nya. Lagi asmaranya, lagi menggebu-menggebu, memuncak. Kan beda Pak, Ibu. Baru menikah 3 minggu sama sudah menikah 3 anak, itu kan beda asmaranya. Kalau baru nikah 3 minggu ini kan so sweet. Tapi kalau sudah menikah 3 anak, ya itu sudah tahu lah Bapak Ibu.
Yang biasanya bangun Pak, sayang, ayo bangun. Itu enak baru 3 minggu pernikahan. Tapi kalau sudah punya 3 anak, ya Allah, bojoku kok turun nih kok ngono. Pak, tangi Pak, tangi. Tangi Mas, tangi. Karena baru 3A, gak bisa bayangkan kalau anaknya Maka saya bilang, Mas, sudah mandi bareng atau tidak? Apa jawaban anak muda zaman sekarang, Pak? Maaf, ngikutin persepsinya orang barat. Jijik Ustadz. Saya bilang, yo mandinya tetap dengan adab. Nggak jijik, bahkan itu fadilahnya ada. Tapi saya tidak bahas itu, saya bahas yang kedua. Romantisme tertinggi adalah saat seorang pasangan memandikan pasangannya, saat pasangannya itu sudah menjadi jenazah. Ada seorang teman memanggil saya, Her, bisa ke tempat saya enggak? Kenapa? Ini ibu saya, ini bapak saya sakaratul maut. Bisa ditalkinkan enggak? Saya jawab, sebentar, saya enggak bisa kalau dalam waktu beberapa jam yang terdekat. Qadarullah kemudian bapaknya meninggal, bapak ibu. Lalu saya pas bisa datang ke sana, prosesi memandikan. Saya sudah datang, ambulannya kemudian 1 jam setelah saya di situ datang, lalu prosesi memandikan. Kok saya disuruh memandikan bapaknya? Teman saya nggak bisa memandikan. Maka saya tanya, Mas, ada keluarga nggak? Ya ada Ustaz. Ibu ada? Ada. Ya sudah, ibu saja yang memandikan. Lalu kemudian ibunya menolak. Saya nggak bisa Ustaz. Maaf Bu, nggak bisa caranya, atau nggak bisa itu nggak kuat. Jawaban beliau, nggak tahu caranya Ustadz. Kalau beliau jawabnya nggak bisa karena nggak tahu caranya, beda lagi kalau nggak kuat secara mental. Karena ini suaminya, maka saya nggak memaksa. Tapi kalau beliau menjawab tadi cuma nggak tahu ilmunya, caranya, monggo Bu, nanti saya sampaikan, saya informasikan. Apa yang terjadi Bunda? Detik itu seumur sampai detik ini, romantisme tertinggi yang pernah saya lihat oleh mata kita adalah ibu itu kepada pasangannya. Nangisnya iya, nangis sedih iya, tapi nangis bahagia juga Pak, Bu. Nggak tahu lagi itu bahasanya apa, tangisan bahagia dengan tangisan sedih nyampur jadi satu. Kenapa? Karena memang suaminya itu punya tanda-tanda husnul khotimah. Saya juga paham, kalau ini tandanya suul khotimah, ada tanda yang nggak baik, ya saya nggak bolehkan ibunya untuk, istrinya untuk memandikan, khawatir nanti satu dan lain hal. Tapi kalau kondisi minimal normal atau ada tanda-tanda kebaikan, saya menyarankan itulah romantisme tertinggi, pasangan memandikan pasangannya. Maka kalau kita sepakati husnul khotimah berbicara individu atau kebersamaan, kebersamaan. Bahkan kalau kita perhatikan 4 pemuliaan jenazah, antara tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga, tahapan keempat, jumlahnya semakin banyak Pak. Yang memandikan paling 3 orang. Antara memandikan sama mengafani lebih banyak mana? Mengafani sama menyolatkan lebih banyak mana jumlahnya? Menyolatkan dengan yang mengantarkan ke makam lebih banyak yang ke makam. Apa yang terjadi? Tandanya 4 pemuliaan jenazah ini menunjukkan kebersamaan semakin banyak. Bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang disolati jamaah yang jumlahnya 40, si mayit ini berhak mendapatkan kesempatan syafaatku fi yaumil akhir, 40. Maka sekali lagi, hablum minallah juga terikat dengan hablum minanas. Pun juga hablum minanas itu juga terikat dengan hablum minallah. Nah ini yang saya katakan, hablum minallah kita kepada Allah bukan hanya urusan kita dengan Allah, tapi ada latihan kita itu dengan sesama manusia. Karena urusan dengan sesama manusia ada kaitannya dengan Allah juga. Apa contohnya? Bapak Ibu, hablum minallah itu kan sholat ya, contoh yang paling aturannya detail. Hablum minanas itu keluarga. Ini rencananya besok pagi saya ada ketemuan dengan seorang suami yang lagi konflik dengan istrinya. Padahal ini masih suami baru, usia pernikahannya baru 6 tahunan, konflik mau cerai. Lalu si istri ini marah karena suaminya melakukan tindakan yang tidak baik. Lalu saya bilang, Mas, mediasi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Si istri marah-marah, lalu berucap kalimat gini, urusan ini, urusan kita berdua, antara kamu, maksudnya ke suaminya, dan aku, konflik rumah tangga. Saya bilang, Mas, minta mediasi. Ada pihak ketiga yang
menjadi penengah supaya bisa diobrolkan dengan baik. Istrinya menolak dengan kalimat, urusan ini urusan kita berdua, urusanmu dengan urusanku. Saya husnuzon, si istri ini menggunakan kalimat itu supaya tidak merasa menyindir saya. Maksudnya bahasanya itu, Pak Ustadz, urusan ini urusan kita berdua, kalau urusannya Mbak Ustadz, mungkin gitu. Tapi yang menarik ucapan berikutnya, urusan ini urusan kita berdua, kamu dan aku, gak ada urusannya sama Allah. Maka langsung saya jawab kepada istri itu, Mbak, urusan ini konflik keluarga memang urusan berdua, cuma urusan kalian dengan dia. Siapa Pak yang saya maksud dia? Allah. Karena urusan hablum minanas tetap ada urusannya dengan Allah. Bapak Ibu berinteraksi, Bapak Ibu kemudian bersosialisasi, ini bukan hanya sebatas kategori hablum minanas, tetap ada kaitannya sama hablum minallah. Mana buktinya? Al-Anfal ayat 63. Wa allafa baina qulubihim. Hati mereka itu terikat di antara mereka semuanya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Kalau seandainya kamu ingin lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalau semua harta kamu kumpulkan di dunia, ma'allafta baina qulubihim, kamu nggak bisa dengan harta ini kamu ikat hatimu dengan hati dia. Dalam arti misalnya nih ada orang musuh-musuhan, lalu orang A sama B bertikai, lalu supaya mereka ini terikat hatinya, lalu A ngasih duit, B ini tak kasih ya, kita kan sudah bertikai, aku kan nggak sengaja menyakiti anakmu sampai mati, ini tak kasih duit. Kira-kira B mau nerima nggak Pak? Enggak, karena urusan mengikat hati ini urusannya Allah. Berarti hablum minanas tetap ada kaitannya dengan hablum minallah, nggak bisa kita pisahkan. Maka dalam kita berinteraksi memang butuh urusan-urusan kesabaran. Kesabaran itu kaitannya bukan sesama kita, tapi lebih kepada Allah. Kata Pak RW tadi itu, apapun yang kita dapati dalam interaksi, setiap orang yang berbeda-beda, kita perlu sebuah nilai kesabaran. Dan sekali lagi, level kesabaran bukan antara personal di antara kita, tapi kesabaran itu antara kita dengan Allah. Kalau kesabaran hanya berbicara tentang interaksi sosial, maaf, pasti akan muncul kesalahan-kesalahan yang lain. Contoh, ada orang kena musibah, kehilangan uang 100 juta. Sekarang tanggal berapa? 2 Agustus. Kejadiannya 2 Agustus pagi. Bapak memberitahu malam-malam kayak gini, memberitahu kepada beliau, sabar Pak ya, sabar, ini musibah. Tapi Bapak nggak bisa saat itu hadir ke situ, baru hadirnya 7 hari kemudian, tanggal 9, karena nggak bisa hadir ketika musibah itu, atau takziah kematian atau apapun. Kira-kira ucapan sabar berlaku apa enggak Pak? Memberikan efek apa enggak? Misalnya nih 7 hari kemudian, Masya Allah Pak, mohon maaf seminggu nggak sempet ke rumah Bapak, baru kali ini. Sabar Pak ya, sabar. Kira-kira yang kena musibah jawabnya apa Pak? Kasep Pak, kasep. Loh kenapa? Karena Rasulullah mengatakan sendiri, as-sabru inda ma sotmatil ula. Sabar itu ketika tabrakan pertama Pak. Kalau setelah waktu itu bukan sabar lagi nasihat kita, tapi ridho. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu pernah mengalami pastinya. Ketika kehilangan suatu barang yang disenangi, pasti kita sedih. Kita terguncang hatinya misalnya. Tapi lihat 3 bulan kemudian, perasaan sedih kita, guncangan hati kita sudah menjadi 3 bulan kemudian. Sudah nggak kepikiran lagi. 1 tahun kemudian sudah lupa. Maka ketika kita berinteraksi dengan orang, dengan aturan-aturan yang ada, bisa jadi akan memunculkan malah permasalahan yang lain. Maka wilayah kata-kata kesabaran, wilayah ikhlas, wilayah ridho, itu wilayahnya hablum minallah. Maka dalam berinteraksi dengan makna kesabaran, tetap itu kita kaitkan sama Allah. Supaya apa? Hablum minanas kita menjadi paripurna dengan adanya hablum
minallah. Karena tiap orang tentunya memiliki karakteristik, tipikal, sifat, aktivitas, amanah yang berbeda-beda. Yang terakhir, Bapak Ibu, saya hanya mengambil satu kata dari makna takdir. Kita akan mudah berhusnuzon kepada Allah jika kita hanya meyakini bahwa semua apa yang telah Allah takdirkan itu sudah apa? Panjenengan menjawab apa kira-kira? Sudah titik. Monggo, tebak apa yang saya mau ucapkan. Siapa yang bisa menjawab dapat door prize. Sepeda ya? Itu ada sepeda. Yang mana Pak? Ibu, monggo. Kita akan mudah berhusnuzon kepada Allah jika kita masuk pada langkah yang kedua, memahami takdir Allah. Saya hanya membahas tentang takdir Allah dalam satu kalimat ini. Jika kita meyakini bahwasanya semua apa yang telah Allah berikan kepada kita itu sudah titik untuk kita. Sudah? Jangan ada kata takdir. Sudah? Kehendak Allah, terus sudah baik bagi kita, terus ada lagi sudah ditata. Masya Allah, Bu Agus yang menjawab. Saya mengatakan yang titik-titik itu bukan sudah baik untuk kita, sudah kehendak Allah, tapi sudah ditata dan teratur oleh Allah. Biasanya kan kata ya kita meyakini takdir Allah itu oke, baik, karena semuanya pasti membawa hikmah. Itu umum. Tapi saya katakan sudah diatur. Saya ulang lagi, sudah diatur. Perempatan kalau nggak ada traffic light, apa yang terjadi Pak? Satu, crowded. Berarti hidup kita susah kalau nggak ada aturan. Yang kedua, kalau perempatan jalan besar nggak ada traffic light, apa yang terjadi? Tadi crowded, terus macet, terjadi kecelakaan, alias kalau aturannya diikuti maka hidup kita selamat. Berarti fungsi dari takdir itu cuma dua, memudahkan hidup kita dan menyelamatkan hidup kita. Saya ulangi lagi, memudahkan hidup dan menyelamatkan hidup. Maksudnya memudahkan bagaimana? Sederhana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ngaji ikhlas tertulis di undangannya itu pukul 19.30 2 Agustus 2025, Dawis 1 RT 1 RW 8. Itu yang saya baca. Ini informasi detail atau umum? Detail ini ada jamnya Pak. Coba kalau waktunya ditulis malam hari, nggak detail, nggak ada jamnya, cuma disebutkan waktu malam hari. Kira-kira mudah nggak bagi Bapak Ibu untuk hadir di tempat ini? Saya yakin nggak akan mudah untuk bapak-bapak, apalagi ibu-ibu. Batinnya banyak, ghibahnya banyak. Pasti nanya-nanya, jam biru ini asli nih Bu, nggak tahu ini siapa sih yang bikin undangan kok gak jelas ini. Oh macam-macam. Maka ketika ada aturan yang detail, itu sebenarnya mempermudah kita. Dan takdir Allah itu dibuat detail. Sedetailnya paling mudah apa? Dibuat kita tidak tahu tentang masa depan kita. Dibuat rahasia tentang apa yang terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Panjenengan kalau melihat masa depan, panjenengan tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita akan susah Pak beraktivitas, nggak akan mudah. Takut, cemas, khawatir. Saya ini misal, naudzubillah, pulang ke Ketintang nih jam 9:15. Saya tahu apa yang terjadi masa depan saya jam 9:15. Dibisiki sama Allah misalnya, engko nduk rola keserempet awakmu. Saya tahu Pak, tadi jam 7. Misal tahu nih masa depan saya tahu. Keserempet jam 9:15, 21:15. Pertanyaan saya, selama saya duduk dan saya ceramah, tenang nggak saya Pak? Saya yakin, kepikiran Pak. Iki kok keserempet apa yo?
piye yo, dan lain sebagainya. Pengetahuan kita tentang masa depan itu menjadi sebuah permasalahan dalam hidup kita. Maka sama Allah ditutup supaya kita lebih tenang. Surat Al-A'raf ayat ke-188, kata Rasulullah, dalam ini adalah ayat Allah yang menyampaikan, lau kuntu a'lamul ghaib lastaksartu minal khairi wa ma massani yasu. Kalau aku seandainya tahu tentang masa depanku, aku tak ambil yang baik-baiknya tok, tak tinggalkan yang buruk-buruknya tok. Kata Rasulullah ini. Kalau aku tahu tentang masa depan, maka aku hanya mengambil yang baik-baik saja dan aku tinggalkan yang tidak baik. Panjenengan niru Rasulullah mboten? Panjenengan tahu nih masa depan. Belok kanan selamat, belok kiri celaka. Belok mana panjenengan? Kanan. Belok kanan dapat rezeki 100 juta, belok kiri kehilangan rezeki 100 juta. Belok kanan. Berarti kan kita sama dengan Rasul. Tapi masalahnya Rasul tahu hal yang gaib? Enggak. Untuk apa? Agar dia mudah melakukan aktivitas apapun juga. Panjenengan kan santai ini. Ngapunten jam 9 kan panjenengan pulang ya? Pulang ini ke rumah masing-masing. Apapun yang terjadi? Benar? Benar. Tapi kalau misalnya panjenengan tahu ada yang terjadi nanti pas pulang ini. Ini mungkin di sini ada kejadian, di situ ada kejadian. Kejadiannya jam 9.15 malam ini. Panjenengan pulang jam 9.15? Enggak. Ketone lu gosek. Ngenteni sampai setengah 10. Ya, baru pulang. Walhasil kalau kita tahu masa depan, membuat kita ini tidak nyaman, tidak mudah beraktivitas. Dan yang kedua, kan takdir Allah itu menyelamatkan. Bukti penyelamatannya itu apa? Setiap mereka yang diuji oleh Allah, sebenarnya mereka itu mampu. Ini ayat yang populer, tapi mungkin di antara Bapak Ibu belum ada yang paham tentang poin kata yang dipakai. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Singkatnya, kata yang dipakai itu kata tunggal seseorang, bukan kata jamak. Ini menunjukkan Allah itu ketika ngasih ujian, kamu itu selamat. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kata tunggal. Bapak Ibu, ini soal ujian. Soalnya cuma satu. Saya kasih ke semua panjenengan untuk menjawab soal ini. Saya dolim nggak ke panjenengan? Paham nggak? Ini satu soal. Saya kasihkan kepada Dayat, Pak Khalid, Pak Bambang, Pak Heru, semuanya dapat. Padahal panjenengan kemampuannya berbeda-beda loh. Berarti saya akan menzolimi salah satu, dua, satu, apa bahkan setengah dari panjenengan. Yang soal ini itu sulit bagi panjenengan. Nggak sesuai dengan kemampuan panjenengan. Tapi beda ketika tiap orang soalnya beda-beda. Untuk soal Pak Dayat satu, untuk soal Pak Khalid soal yang lain, soal untuk Pak Bambang soal yang ketiga yang lain, dan semuanya punya soal masing dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Soalnya adil nggak? Soal kayak gitu adil nggak? Adil. Dan itulah soalnya Allah. Makanya pakai bahasa tunggal, nafsan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Seseorang, bukan mereka. Maka seakan-akan Allah mengatakan, aku ngasih ujian kamu ini untuk selamat kok, karena kamu mampu mengerjakan ini. Maka jika ada orang yang tidak selamat dalam ujian, berarti dia mengawali dengan satu, berprasangka buruk kepada Allah. Dua, dia orang yang ingkar dan mendustakan tentang ujian Allah. Saya ulangi lagi, kalau ada orang yang tidak selamat dalam kehidupannya, karena dua, diawali prasangka buruk kepada Allah. Yang kedua, dia mendustakan ujian Allah. Maka apa yang kita lakukan dalam ngaji ikhlas ini, kita belajari semua apapun ilmu-ilmunya Allah melalui para orang-orang yang alim, untuk bisa kemudian mendapatkan sebuah pemahaman. Ikhlas itu memang perkara yang penting, karena dia berbicara tentang perkara hati, dan hati memang menjadi penilaian awal yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pesan terbesar kami bagi diri kami pribadi,
Saya selalu mendapati banyak cerita dari orang yang menceritakan kepada saya tentang ujian-ujian kehidupan. Ada teman HIV yang menceritakan sudah 24 tahun bisa hidup. Maka kalau ada anak HIV bunuh diri, dia yang tidak selamat karena tidak mengikuti aturan berhusnuzon kepada Allah. Ada anak usia 26 tahun HIV mengatakan, susah Ustaz. Ternyata saya menemukan anak usia 22 tahun, mulai lahir loh sudah HIV. Tapi bisa menikmati hidupnya. Saya mendapati ada orang yang mendapatkan hutang 1M, ngeluh. Tapi saya juga mendapati ada orang mendapatkan hutang 1T, gak ngeluh, bisa menikmati hidupnya. Bener loh Pak, ada orang mendapatkan hutang 1T, itu gak ngeluh, gak stres. Kalau Bapak Ibu dapat hutang 1T, oh gak mungkin, ya gak mungkin. Loh kita uang T aja gak punya, masuk hutang ya. Loh iya, loh serius. Beliau nggak ngeluhnya, jawab yo. Kalau fitrahnya memang bawaan kepikiran iya, mulai agak stres iya. Tapi jawaban beliau apa Pak? Saya tidak jadi stres dan tidak jadi gila karena saya berpegangan kepada Al-Quran. Ini ucapan orang yang punya hutang T, Pak. Ngomong sama saya, ngobrol sama saya Jumat pekan lalu. Ini hari apa? Sabtu ya? Jumat pekan lalu. Saya itu ngobrol 2 pekan lalu. Itu saya ngobrol jam 5 sore sampai jam 4 subuh. Gak tidur, habis kopi 3 gelas sampai jam 4 subuh baru saya pulang ke rumah. Karena ilmu beliau ini luar biasa, punya hutang T tapi enggak stres. Solusinya apa? Al-Quran. Bagi saya itu mahal, karena beliau membuktikan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka kalau saya ditanya ada orang 1M stres, dia berprasangka buruk kepada Allah dan dia mengingkari, mendustakan tentang Allah. Semoga kita terhindar dari 2 itu dan kita semakin yakin mendatangi Allah dengan keikhlasan, dengan keyakinan, dan tentunya diawali berhusnuzon kepada Allah. Dengan kita mudah berhusnuzon kepada manusia, lalu kita memahami ilmu-ilmu takdirnya Allah, insya Allah akan mudah kita berhusnul khotimah dengan berprasangka baik kepada Allah. Saya Heru Kusumadi, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan sebuah doa. Monggo, silakan Pak. Campur, cekap.